Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Satria Buana dengan NIM 18314101168 dan teman saya Amiral Haq Nur Al-Safa dengan NIM 1831410007 akan menjelaskan tentang hasil penelitian kami, yaitu pembuatan minyak dadak padi atau rice bran oil menggunakan metode steam destilasi. Untuk latar belakang sendiri, mengapa kami memilih dadak padi, dikarenakan jumlah padi di Indonesia sangat melimpah, sehingga produk sampingnya yaitu yang berupa dadak akan berlimpah juga. Hal ini dibuktikan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara penghasil padi terbesar ketiga di dunia menurut Food and Agriculture Organization. Kemudian dilansir dari Pustaka Litbang Kementerian Pertanian, rice bran oil merupakan minyak yang lebih baik dibanding dengan minyak kelapa, minyak sawit, dan minyak jagung. Terus mengapa kita memakai metode steam destilasi? Karena untuk mengurangi waktu dan berharap untuk menghasilkan rendemen yang lebih baik dibandingkan metode ekstraksi. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama bagaimana pengaruh waktu proses destilasi terhadap rendemen, kadar asam lemak, dan densitas. Yang kedua, bagaimana pengaruh ukuran partikel dadak padi terhadap rendemen, kadar asam lemak, dan densitas. Tujuannya adalah untuk menentukan pengaruh waktu proses destilasi terhadap rendemen, kadar asam lemak, dan densitas, serta menentukan pengaruh ukuran partikel dadak padi terhadap rendemen, kadar asam lemak, dan densitas. Untuk alat dan bahannya ada neraca analitik, spatula, screener, destilasi kettle atau steam generator, destilasi kettle, gelas kimia 100 ml, botol sampel, serangkaian alat destilasi uap, gelas ukur, Erlenmeyer, burhead, statif, klem, pipet tetes, corong gelas, pigno, sama desikator. Kemudian untuk bahannya ada dadak padi kurang lebih 5 kg, NaOH 0,1 N, indikator PP, dan Aquades. Untuk skema penelitiannya sendiri, yang pertama ada persiapan bahan baku, yaitu pengayakan dadak padi. Kemudian proses destilasi, yang ketiga adalah analisa produk minyak dadaknya, yaitu ada analisa rendemen, kadar asam lemak bebas, dan densitas. Untuk persiapan bahan baku sendiri ada pengayakan dadak padi sebanyak 100 gram di dalam free boiling screen dengan ukuran 0,355, 0,63, dan 1. Kemudian setelah diayak tadi akan dilanjutkan dengan proses destilasi dengan cara merangkai alat destilasi, kemudian memasukkan pelarut airnya dan dadak padi di dalam RBF atau labu leher 3. Kemudian ditambahkan batu didih, terus dikontakkan dengan steam yang berasal dari steam generator. Kemudian suhu dan waktu yang dibutuhkan saat tetesan pertama akan dicatat. Kemudian Erlenmeyer minyak dadak padi diukur volume dan berat produknya. Dan untuk terakhir beker gelas air ditimbang dan diukur volumenya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Haq Nur Al-Safa akan melanjutkan untuk presentasi hasil tugas akhir kami dengan judul pembuatan minyak dadak padi dengan menggunakan metode steam distillation. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skema kerja, khususnya pada analisa hasil produk. Yaitu yang pertama ada analisa rendemen, di mana tujuan analisa ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak rendemen yang dihasilkan dari data sampel yang kami gunakan pada penelitian ini. Untuk analisa ini kami membutuhkan dua data, yaitu data massa minyak sebagai produk dan massa sampel. Sehingga cara untuk analisanya yaitu menimbang untuk sampel awal
sebelum dilakukannya proses destilasi dan menimbang hasil dari produk setelah proses destilasi. Selanjutnya yaitu analisa kadar asam lemak bebas, di mana analisa ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kandungan asam lemak bebas pada produk kami. Untuk analisa ini yaitu menggunakan dengan cara titrasi, di mana produk kami minyak dedak padi dicampurkan pelarut etanol yang kemudian ditambahkan 3 tetes indikator PP yang kemudian akan dititrasi dengan larutan NaOH. Untuk analisa ini kami membutuhkan data yaitu volume titrannya dengan konsentrasi NaOH. Selanjutnya yaitu analisa densitas, di mana analisa ini itu bertujuan untuk mengetahui seberapa besar nilai densitas yang dihasilkan dari produk kami. Untuk analisa densitas ini dilakukan dengan cara penimbangan pignometer, sehingga pada analisa ini yang kami butuhkan data yang kami butuhkan yaitu yang pertama adalah massa pignometer kosong dan massa pignometer aqueous untuk mengukur volume air pada pignometer tersebut, yang kemudian kita mencari data massa pignometer yang diisikan minyak dedak padi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil dan pembahasan mengenai persen rendemen. Di sini ada data dari hasil penelitian kami dan grafik hubungan antara persen rendemen dan waktu. Dilihat dari grafik yaitu dapat dijelaskan bahwa seiring berjalannya waktu itu terjadi peningkatan persen rendemen. Hal ini telah sesuai dengan literatur, beserta untuk ukurannya semakin besar ukuran itu mengalami penurunan persen rendemen. Hal ini dapat dijelaskan karena semakin kecil ukuran dedak padi menghasilkan rendemen yang semakin besar. Hal ini karena semakin kecil ukuran partikel itu memiliki permukaan luas kontak antara partikel dan pelarut yang semakin besar, sehingga waktu destilasi dapat dipercepat untuk menghasilkan banyaknya hasil persen rendemen. Akan tetapi pada data grafik kami yaitu khususnya untuk ukuran 0,355 dan jam ke-1 dan ke-2 itu masih di bawah untuk data dengan 0,63 pada jam ke-1 dan ke-2. Hal ini dikarenakan masih belum tercapainya kondisi setimbang, di mana sehingga suhu bahan yaitu dedak padi itu masih di bawah daripada suhu pelarut yaitu air. Hal ini mengakibatkan tekanan uap minyak itu masih di bawah tekanan uap suhu air, sehingga dari hal tersebut uap minyak itu yang terkondensasi masih lebih sedikit dibandingkan uap airnya. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan mengenai analisa kadar asam lemak bebas, dan di sini ada data hasil penelitian kami dan grafik hubungan antara persen FFA terhadap waktu. Untuk dari grafik yaitu masih cenderung turun akan tetapi tidak terlalu signifikan. Hal ini juga dapat dijelaskan untuk datanya yaitu kandungan asam lemak bebas pada produk kami itu nilainya masih sangat kecil. Hal ini menunjukkan karena kandungan asam lemak bebas dari rendemen yang didapatkan masih sedikit, dan hasil ini itu masih tidak sesuai literatur, karena apabila dari literatur yaitu apabila semakin lama waktu itu seharusnya persen FFA masih cenderung meningkat, walaupun peningkatan tersebut tidak signifikan. Kemudian untuk pengaruh ukuran dedak padi itu pada persen FFA menurut literatur yang kami baca tidak terlalu mempengaruhi terhadap nilai persen FFA, karena ukuran dedak padi itu lebih besar mempengaruhinya pada persen rendemen. Selanjutnya di sini ada data hasil dan pembahasan untuk densitas, yaitu untuk dari grafik ini hubungan antara densitas dengan waktu yaitu masih cenderung meningkat nilai densitas terhadap lama waktu, yang kemudian akan kami bahas, yaitu untuk densitas yang bervariasi dan rata-rata masih cenderung tidak memenuhi standar. Untuk standar SNI yaitu 0,91 sampai 0,92 gram per mililiter.
Hal ini disebabkan karena pemisahan minyak dedak padi pada proses ekstraksi cair-cair menggunakan corong pisah itu pada penambahan hexan yang masih kurang optimal, di mana hexan masih tidak optimal ini dikarenakan kurangnya perilaku pemanasan, di mana pemanasan ini dapat meningkatkan optimalisasi pada hexan untuk mengikat minyak. Kemudian pengaruh waktu terhadap nilai densitas ini masih telah sesuai dengan literatur, di mana tidak terlalu berpengaruh untuk terhadap nilai densitas, akan tetapi memiliki kecenderungan yang meningkat. Sedangkan untuk ukuran dedak padi telah sesuai dengan literatur, di mana semakin besar ukuran dedak padi itu akan meningkatkan dari nilai densitas tersebut. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran itu memiliki kandungan minyak yang semakin meningkat juga. Kemudian ketidaksesuaian nilai densitas dari produk kami dengan literatur itu dikarenakan masih adanya pelarut yang ikut tercampur sehingga mempengaruhi komposisi pada destilat. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama, pengaruh waktu pada proses pembuatan minyak dedak padi menggunakan metode steam distillation adalah semakin lama waktu kontak antara dedak padi dan pelarut akan meningkatkan hasil rendemen. Kemudian pengaruh waktu juga mempengaruhi dalam peningkatan nilai densitas dari minyak dedak padi, walaupun tidak begitu signifikan. Sedangkan pada persen FFA mengalami cenderung yang menurun dikarenakan pada proses penelitian kami adanya keterbatasan waktu. Yang kedua yaitu pengaruh ukuran dedak padi pada proses pembuatan minyak dedak padi menggunakan metode steam destilasi atau destilasi uap ini hanya berpengaruh pada hasil rendemen dan tidak mempengaruhi pada hasil persen FFA dan densitas secara signifikan. Sedangkan untuk rendemennya sendiri telah diketahui bahwa semakin kecil nilai atau ukuran dedak padi akan meningkatkan nilai rendemennya. Kemudian saran yang pertama yaitu dedak padi sebelum diproses, alangkah baiknya yaitu untuk dilakukan fermentasi terlebih dahulu, di mana ini dapat bertujuan untuk meningkatkan kandungan dalam dedak padi tersebut, sehingga dapat berpotensi untuk meningkatkan dari hasil yang dianalisa. Kemudian dalam pemisahan menggunakan corong pisah itu penambahan pelarut hexan lebih baik dilakukan pemanasan terlebih dahulu untuk mengoptimalkan pengikatan minyak selama proses ekstraksi cair-cair. Kemudian yang ketiga yaitu menambah lama waktu kontak selama destilasi yang bertujuan untuk meningkatkan hasil rendemen dan menguapkan minyak yang lebih banyak lagi. Yang keempat, dikarenakan alat electric steam generator yang merupakan alat yang sudah lama tidak terpakai, maka perlu pengecekan alat, terutama pada bagian pengaturan temperatur alat. Yang kelima yaitu menggunakan ukuran dedak padi yang lebih tebal agar mendapatkan nilai densitas yang semakin tinggi. Mungkin cukup sekian presentasi hasil dari tugas akhir kami, yaitu dengan judul pembuatan minyak dedak padi menggunakan metode steam distillation. Apabila masih ada kurangnya dan salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.